Itu mana yang berakal? Saya ulang, akal ini akan berfungsi kapan Bu? Kalau hatinya hidup. Kalau hatinya mati, maka ini juga kehilangan apa? Fungsi. Standarnya jadi hilang. Makanya kenapa di zaman Rasulullah disebut zaman jahiliyah, zaman bodoh. Padahal banyak orang pintar. Banyak. Tetapi mereka disebut bodoh. Kenapa? Ini ada, ini enggak. Makanya disebut apa? Jahil. Bodoh. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu. Siapa manusia yang berakal itu? Manusia yang berakal itu adalah man tarakat dunia qabla an tatrukahu. Yaitu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Bu, lebih baik meninggalkan atau lebih baik ditinggalkan? Ditinggalkan. Gimana ya? Meninggalkan. Lebih baik meninggalkan atau lebih baik ditinggalkan? Meninggalkan. Kalau meninggalkan itu siap-siap ya. Kalau ditinggalkan mati kita. Kita tahu-tahu mati. Ngomong-ngomong dong mau pergi. Katanya salah sendiri, kenapa engkau begitu sangat erat dengan aku. Ya. Makanya dikatakan orang yang cerdas itu adalah sebelum dia berpisah dengan dunia, dia pisah dulu pelan-pelan dunianya. Karena pada suatu hari mau nggak mau kita akan apa? Tinggalkan. Ya. Meninggalkan dunia ini atau dunia ini meninggalkan kita. Jadi orang yang cerdas dia tinggalkan sebelum meninggalkan. Ya. Yang kedua, karena semuanya tahu akan masuk apa? Akan masuk kubur. Makanya bagus simulasi mengkubur diri itu. Ya. Bu, Pak, apa kesan di dalam kubur? Dan sudah masuk gelap. Iya. Gelap berita, makanya ibu-ibu takut kalian tinggalkan kok sendiri. Iya, astagfirullah. Sudah dibahas belum oleh Ustaz Arifin antara gelap dengan terang? Nanti tidak bagus itu bahasanya. Gelap dan terang itu sama-sama ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu. Orang yang cerdas itu adalah karena tahu kuburan itu apa? Gelap, maka dia bikin terang sebelum masuk. Pakai apa? Al-Quran. Jangan pakai lampu, marah kayaknya. Pakai apa? Al-Quran. Pakai aset juga. Pakai aset. Maka dia terangi kuburnya sebelum dia apa? Dia masuk, dia tinggalin. Ya, jadi dia tinggalkan dunia atau dia mulai berpisah dengan dunia sebelum dunia apa? Meninggalkannya atau dia meninggalkan dunia. Yang kedua, kuburnya wa anara qabr, dia cahaya, dia terangi kuburnya sebelum dia apa? Dia masuk ya. Dan yang berikutnya wa arda rabbahu qabla yalqah, dia buat Allah ridho kepada dia sebelum dia bertemu dengan Allah. Karena kita tahu bahwa mati itu akan bertemu dengan Allah, maka ketemu dengan Allah itu yang paling enak. Kalau Allah sudah ridho. Jangan sampai Allah lagi murka, maka dia buat Allah ridho kepadanya sebelum dia ketemu dengan Allah. Nah, betul. Dan apabila kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Ya. Jadi pertama dunianya mulai tidak tergantung dengan dunia, sehingga ketika pulang sudah apa? Udah siap pisah. Kuburnya diapain? Dia terang. Dia terangin. Dan yang ketiga, dia buat Allah ridho kepadanya sebelum dia ketemu dengan Allah. Ya. Tambahannya, sholat berjamaah sebelum jamaah menyolatkannya. Sholat berjamaah sebelum jamaah mensolatkannya. Jangan sampai ke masjid malah bukan berjamaah tapi disolatkan oleh jamaah.
Ya kalau mati kan nyolat ini malu. Ya. Sholat jamaah sebelum Jamaah mensolatkan. jamaah menyolatkannya. Dia menghisap dirinya sebelum dihisap. Dia apa? Menghisap Dia dirinya. hisap. Apa artinya hisap? Hitung-hitung. Dihitung. Dia hitung dirinya. Dia muhasabah. Mana yang banyak pahala atau Dosa. dosa sebelum dihitung. Ya. Kenapa? Karena hari ini selama masih hidup masih bisa ngumpulin amal. Nanti akan ada hari ya, di mana hisab itu yang ada, sementara amal tidak ada. Hari ini ada amal, tidak ada hisab. Besok ada hisab, tidak ada amal. Nah, orang yang seperti inilah yang disebut orang yang berapa Bu? Berakal. Apa itu berakal? Fungsi akalnya ada. Makanya kajian Husnul Khotimah, kajian tentang ini memang harus diberikan kepada siapapun. Jangan sampai hidup tanpa akal. Walaupun semua mengatakan kita orang pintar. Ya. Kenapa tidak berakal? Karena kita tidak mengerjakan yang bermakna, yang bernilai dan berharga. Nah, kembali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi balik lagi ke awal, cari apa? Pahala. Cari pahala atau cari duit? Pahala. Cari pahala. Ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada cucu. Ya. Kalau kita sih alhamdulillah sudah belajar, ya. Tinggal dia apa? Praktek. Diamalkan. Kalau cari pahala berarti cari akhirat. Kalau cari akhirat berarti cari yang Banyak. yang panjang, yang selamanya, bukan yang sesaat. Berarti mencari yang berharga dan bernilai. Itulah kecerdasan yang sesungguhnya. Itulah yang kita harapkan dari simulasi kekuburan. Ternyata tidak ada yang berharga di dunia ini kecuali ketika dia menjadi aset